pinter dalam duit, bodoh dalam agama. Buktinya kalau suruh milih 1 juta dengan 27 juta, kompak, faham semuanya, 27 juta. Sholat berjamaah dengan sholat sendiri, milih sendiri, gobloki ambil agama. Urusan duit cerdas setengah mati. Karena itu kita harus betul-betul memahami bahwa Allah menyediakan pahala besar ini sebagai spirit rangsangan untuk kita giat dalam melaksanakan ibadah. Taib. Anta da'as salata fil jamaah. Berhati-hatilah kamu meninggalkan salat berjamaah li ghairi udrin dengan tanpa udzur. Hati-hati kamu meninggalkan salat berjamaah tanpa ada udzur atau udzur yang dibuat-buat yang enggak masuk akal, yang enggak bisa diterima. Wa ma majita ila maudhi'il jamaah fawajadtaha qad suliyat, maka kapanpun kamu datang ke tempat berjamaah dan kamu mendapatkan sudah dilaksanakan itu sholat berjamaah, terlambat. Au qa'adta fi baitik, atau kamu memang duduk ada di rumah kamu, tabtaghi bidzalika salama fi dinik, karena kamu mengharap keselamatan dalam urusan agama. Ustaz, kalau saya pergi ke masjid ini harus melalui pasar, di situ banyak perempuan yang terbuka auratnya, saya khawatir nanti saya tertarik dengan itu. Tinggal di rumah karena ingin selamat dalam agama. Fayambaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak, maka sepatutnya kamu itu harus ada orang yang bersama kamu di rumah sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri yang penting. Ini udzur yang bisa diterima masih, Pak. Karena khawatir agamanya nanti luntur gara-gara keluar tadi itu. Paham nih ya? Kalau hal yang demikian bolehlah, tapi tetap tidak boleh meninggalkan berjamaah. Liyahsula laka thawabul jamaah wa taslam minal wa'id wa tahdidil warid fi haqqi tarikiha, supaya mendapatkan bagimu pahala berjamaah dan sekaligus kamu selamat daripada ancaman dan hardikan yang telah datang di dalam orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Karena Nabi itu ngancam orang kalau nggak berjamaah itu diancam sama Rasulullah. Nabi itu paling pegel kalau orang meninggalkan berjamaah. Paling pegel. Sampai beliau itu pernah begini berkata, la yantahiyanna agwamun an tarkil jamaah aw la uharriganna alaihim buyutahum. La yantahiyanna, benar-benar berhenti, tidak meneruskan agwamun, beberapa kelompok orang, an tarkil jamaah, yang meninggalkan sholat berjamaah, aula uharriganna, atau aku akan bakar alaihim, terhadap mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka. Apa alasannya? Pergi ke masjid mampu tapi sengaja tinggal ada di rumah. Apa maksudnya dia? Kata Nabi, terus begitu atau tak bakar rumahnya, biar sekaligus enggak punya rumah dah, pergi ke masjid. Begitu. Saking keselnya Nabi terhadap orang-orang yang sengaja tidak berjamaah. Rupanya tidak berjamaah ini sudah menjadi kegemaran orang di akhir zaman. Karena itu sayang sekali kalau memang kita tidak menyambut ajakan untuk berjamaah. Padahal Nabi benci loh kalau kita ini tidak sholat berjamaah. Malah dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala salatalah. Siapa orang yang dengarkan adzan farighan, punya waktu luang,
untuk dia itu hadir berjamaah. Lain kalau dokter tengah-tengah ngoperasi, ngobati, ya jangan tengah-tengah ngoperasi. Atau misalnya ditugasi dia untuk kelahiran seseorang, baru mau menerima kelahiran ditinggal berjamaah, ya jangan. Ini orang lagi sibuk. Nggak ada kesibukan, nggak ada yang harus ia kerjakan. Sahihan, sehat, bukan sakit. Lain kalau sakit atau dia merawat orang yang sakit. Falam yujib, dengar adzan kok nggak nyambut, sholatnya sendiri, fala sholatalah, maka orang itu tidak dianggap sholat baginya. Walaupun sholat tidak dianggap sholat. Sebagian ulama mengatakan la sholatalah ini la sholah kamilah lah, tidak sempurna sholat baginya, sholat cacat ini. Ada lagi yang menyatakan la sholatalah, malah bisa tidak dianggap sah sholatnya. Sebagian sahabat berpendapat begitu, artinya harus berjamaah, itu maksudnya. Kalau kita lihat bagaimana anjuran dari Nabi sholat berjamaah ini luar biasa sekali, ya.